Ya, kami sudah persiapan kan nanti ada keynote speech-nya dari Menteri Keuangan, kita harapkan bisa hadir. Kemudian juga Ketum sendiri dan juga kita mengeluarkan semua pembicara daripada bidang saya yaitu bidang mikro makroekonomi ya. Jadi kita harapkan nanti ini sebagai bekal bagi para pengusaha anggota Kadin bagaimana proyeksi ke depan 2026 ini sebagai bahan untuk rencana kerja daripada perusahaan-perusahaan. Jadi kita masih melihat bahwa 2026 ini tidak beda jauh dengan 2025. Pertumbuhan ekonomi 5% itu masih bisa dicapai ya. Tapi kalau kita mau tumbuh lebih tinggi lagi tentu saja kita harapkan ada kontribusi dari BUMN yang selama 2025 ini belum jalan. Kemudian kontribusi swasta karena swasta ini otomatis kalau BUMN jalan itu ikut jalan ya. Dan yang ketiga kita lihat dari APBN kan turun untuk infrastruktur. Nah, kita harapkan sebenarnya bagaimana Danantara ini bergerak juga untuk menggantikan proyek yang ada di dalam APBN gitu. Nah, kalau ini bisa jalan, mestinya kita bisa tumbuh ke 5,8. Tapi kalau enggak ya mungkin hanya sekitar 5,2 aja sih bisa dilakukan gitu. Itu sih. Agenda inti sendiri di Indonesia Economic Outlook itu sebenarnya agendanya akan ada apa aja, Bu? Oke. Coba kapan? Tanggal 15 Januari akan dilaksanakan di sini di lantai 29 Kadin ya. Nah, rencananya memang pembicara ini nanti akan bicara satu tentang ada ekonomi outlook secara global, lalu bagaimana investment asing melihat Indonesia, investor asing, agar kita juga bisa memanfaatkan investor asing yang cukup banyak sebenarnya ingin berminat untuk investasi di Indonesia ya. Terus yang ketiga adalah ekonomi daerah, karena ekonomi daerah ini sangat penting juga kita bahas, di mana anggaran ke daerah kan sekarang dikurangi nih. Nah ini kan juga kita ingin lihat apakah tetap bisa tumbuh baik ya. Apalagi ada beberapa daerah yang bencana, kita juga ingin tahu apakah kebutuhan mereka dalam recovery ya, misalnya kayak restrukturisasi pinjaman, misalnya itu kan juga perlu diperhatikan karena di sana juga banyak pengusaha yang anggota Kadin. Mungkin minta ini Bu pendapatnya soal rilis Q4 ekonomi pertumbuhan ekonomi yang belum dirilis ini kira-kira dari kalian sendiri seperti Yang apa? apa? Yang akhir tahun? Iya, Desember ya? Q4, Iya, sebenarnya sih kalau mencapai angka 5% sih saya rasa bisa tercapai karena di triwulan terakhir itu cenderung kan kredit mulai ada tumbuh walaupun hanya di bawah 8% ya. Kemudian juga konsumsi kan mulai meningkat karena efisiensi kan udah dicabut ya. Waktu itu kan kita punya masalah ketika ada efisiensi. Nah, ini adalah pembelajaran juga. Di tahun ini harusnya satu tidak ada lagi efisiensi yang akhirnya mempengaruhi pertumbuhan. Yang kedua adalah janjinya Menteri Keuangan kan pengeluaran akan disesuaikan dengan waktu. Kalau dulu kan biasanya semester 1 baru keluar anggarannya. Sekarang akan disesuaikan. Jadi berapa persen sekarang termasuk subsidi juga akan dibayar sesuai dengan waktunya. Nah, ini saya rasa itu juga akan menggerakkan karena kalau itu dilakukan lambat itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi terutama di daerah karena APBD itu sangat membutuhkan kesesuaian dari pengeluaran dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Itu sih. Oke? Okay?